Komisaris Besar Polisi Hari Prasetya SPSI MPSIT. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, sehat ya Pak? Sudah booster Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Booster sudah lengkap ya Pak ya? Berarti kita bisa buka masker dan di ruangan ini juga seluruh personel sudah melaksanakan vaksin booster serta kita semua melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sehingga bisa membuka masker dan juga suara lebih jelas ya Pak ya didengar oleh Sobat Polri semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya ini Pak, kita sapa dulu Sobat Polri yang saat ini sedang menyimak. Halo Sobat Polri semuanya, apa kabar? Salam sehat. Senang sekali saya Ibda Almira Sabira bisa kembali menemani Sobat Polri semua dalam podcast Rim Polri, persembahan bagian penyediaan personel Biro Pengendalian Personel SSDM Polri. Nah, masih dalam materi terkait penerimaan terpadu Polri tahun anggaran 2022 dan prinsip betah dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi. Jadi Pak, episode kali ini kita khusus akan membahas terkait pemeriksaan psikologi. Ini juga yang sangat menentukan ya Pak ya dalam serangkaian tahapan tes. Nah, sudah ada di sini Kepala Bagian Psikologi Personel Biro Psikologi SSDM Polri, Pak Hari, yang akan sama-sama membahas terkait tahapan tes psikologi Pak. Nah, ini kan kita masih dengan prinsip betah ya Pak ya, bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Ya. Prinsip betah dalam pemeriksaan psikologi, ini seperti apa Pak? Baik Mbak Mira, jadi pemeriksaan psikologi ini sering kalau orang awam menyebut dengan tes psikologi gitu tes ya. Psikologi. Tes psikologi. Nah, tes psikologi untuk penerimaan Tamtama, Bintara maupun Akpol ini di Polri kita laksanakan dalam 2 tahap. Ya. 2 tahap. Tahap 1 kita menggunakan sistem CAT. Tes psikologi yang menggunakan CAT ini baru ada di beberapa tempat, salah satunya psikologi, jadi belum banyak dipakai oleh instansi-instansi yang lain. Oke, berarti ini melalui komputer begitu ya Pak ya? Komputer assist itu ya Pak ya? Yang komputer assisted test. Ya. Sebetulnya tes psikologi sama saja, hanya sekarang ini tes psikologi itu dikemas dengan bentuk atau dengan bentuk digital. Sehingga dari dalam melaksanakan tes itu nanti rekan-rekan yang melaksanakan tes itu bisa langsung mengerjakan di situ, tidak usah menggunakan kertas ya, dan nanti hasilnya bisa langsung terpampang di situ. Jadi salah satu bentuk transparansi kita ya, supaya hasil tes psikologi itu seketika bisa langsung dilihat. Langsung mengerti hasilnya itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, untuk psikologi itu nilai yang dianggap memenuhi syarat itu adalah nilai 61, sedangkan yang dianggap tidak memenuhi syarat itu nilai 60 tebal. Jadi 61 ke atas itu dinyatakan memenuhi syarat. Itu berlaku untuk Tamtama, Bintara, dan juga Taruna-Taruni Akpol, sama aja itu ya Pak batasannya. Walaupun sebetulnya kalau nilai 61 untuk Bintara itu tentunya berbeda 61 untuk Taruna Akpol. Berbeda juga 61 untuk Tamtama, tapi passing grade-nya itu adalah 61. Nilainya 61. Oke, baik Bapak, berarti udah nggak ada LJK lagi ya Pak ya? Kalau zaman dulu kan kita lagi LJK, kita sekarang semakin efektif, efisien mengikuti perkembangan zaman. Berarti sesuai dengan prinsip betah tadi ya Pak ya? Sesuai prinsip betah tadi, kita betul-betul bersih karena tidak ada waktu lagi, tidak ada celah lagi. Betul. Orang untuk berbuat yang tidak jujur. Tidak jujur, ya. Betul. Kita ketahui pula bahwa untuk melaksanakan CAT ini alat-alat kita sudah ditera, kemudian nanti akan diaudit oleh, kalau di psikologi Polri itu oleh BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan oleh Cyber dari Reskrim. Itu berarti kemungkinan dihacknya kecil ya Pak ya? Kecil sekali. Jadi sebelum kita laksanakan itu peralatan kita sudah diaudit, baik dari internal maupun eksternal. Jadi sebelum peralatan kita itu dinyatakan aman, kita tidak pakai dulu. Jadi setelah dinyatakan aman, lolos dari audit BSSN dan Cyber dari Reskrim, baru kita bicara.
dipergunakan. Baru bisa dipergunakan, berarti pada saat pelaksanaannya begitu satu komputer untuk satu orang. Satu komputer untuk satu orang, dan itu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan ya Pak ya? Dan itu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Dan jadi seluruh bukan Indonesia. satu daerah aja, Bukan tapi dari satu daerah saja. mulai Polda Aceh sampai dengan Papua, semua itu mengerjakan kita serempak. laksanakan bersamaan. Meskipun waktunya berbeda-beda mungkin di sana ya Pak ya, maksudnya pelaksananya, tapi dalam waktu yang bersamaan. Itu dipimpin lewat Zoom bukannya Pak? Tahun lalu begitu kalau Ya, saya untuk tahun yang lalu kita kendalikan dari Mabes untuk instruksinya, tetapi untuk tahun 2022 ini nanti untuk pengendalinya kita serahkan kepada daerah. ke daerah masing-masing ya Pak. Oke, nah ini sangat transparan Sobat Polri, karena begitu selesai mengerjakan soal, nilai langsung keluar. Langsung keluar. Dan kita nggak bisa ngulang ya Pak. Nggak bisa ngulang lagi. Bisa ngulang itu dia. Jadi Terpaksa kalau ngulang harus tahun depan. tahun depan, aduh itu berat sekali karena sudah melalui pemeriksaan. Tapi begini Mbak Betul. Mira, tes psikologi ini kalau misalnya tidak berhasil, Betul. bukan berarti dia bodoh. Oke. Jadi tes psikologi ini sebetulnya diperuntukkan hanya untuk memotret bagaimana situasi atau kondisi psikologi orang, apakah sesuai apabila dia bekerja di instansi kepolisian. Oke, berarti itu. Artinya kalau yang tidak memenuhi syarat itu hanya karena bidangnya tidak sesuai saja. Kemungkinan dia akan lebih berprestasi, lebih bisa berhasil di bidang yang lain. Di bidang yang lain. Ya. Berarti bukan berarti bodoh ya Pak. Nah, Bukan itu Sobat berarti Polri bodoh, perlu ya. catat itu, berarti jangan berkecil hati. Jangan berkecil Betul. hati, Mungkin ya. tidak sesuai Ya. begitu dengan yang Polri butuhkan. Karena untuk mengabdi sebagai abdi negara begitu tidak hanya di Polri begitu ya Pak. Mungkin ada lagi jalan lain yang bisa berpotensi, yang lebih sesuai begitu Bapak. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan psikologi ini untuk memetakan gitu ya Pak ya, untuk mengetahui apa ada lagi Pak tujuannya untuk calon anggota Polri. Itu untuk tahap satunya, Tahap satu, Mbak Mira oke. ya. Untuk tahap 2-nya kita berusaha melihat bagaimana kondisi kesehatan mental para calon anggota Polri. Oke. Jadi kita lihat bagaimana kondisi kesehatan mentalnya. Dan ini kita lakukan melalui wawancara. Wawancara. Ya. Berarti yang kedua itu dari wawancara. Nah, Yang itu kedua itu dari berarti wawancara. untuk memeriksa apakah sesuai dengan jawaban pada saat CAT atau bagaimana Pak? Betul. Jadi pada saat CAT itu ada beberapa soal yang dikhususkan menjadi bagian atau bahan wawancara untuk psikologi tahap kedua. Tahap kedua itu, oke Pak. Berarti nanti di wawancara baru disesuaikan begitu. Jika memang ini betul-betul sesuai dengan persyaratan juga kebutuhan Polri, maka lulus begitu ya Pak ya, bisa dipastikan. Karena kita kan butuh polisi yang sehat mentalnya, Pak Mira. Sehat mental, betul. Ya. Itu dengan kesehatan jiwa berarti beda ya Pak? Tes Beda lagi. beda lagi. Beda lagi. Oke. Kalau kesehatan mental jiwa itu ditangani oleh psikiater. Jadi oleh bidang kesehatan. Gitu. Nah, itu yang perlu disiapkan Sobat Polri Pak untuk melaksanakan psikotes ini. Apa aja, kan harus nggak boleh kurang tidur katanya, bener nggak Pak? Apa itu mempengaruhi atau biasa aja sebetulnya gitu? Tes psikologi walaupun namanya tes, tetapi ini bukan ujian. Bukan ujian. Tadi saya sudah katakan bahwa kita hanya pengen memotret bagaimana kondisi psikologis orang per orang, yang oleh karena itu memang tidak harus belajar lebih dahulu. Tidak perlu ya Pak ya? Tidak perlu belajar lebih dahulu. Tapi yang dibutuhkan adalah kondisi psikis yang betul-betul fit. Artinya nanti yang harus dipersiapkan, kita tidak boleh begadang. Ya, nggak boleh begadang. Kemudian upayakan sebelum tes itu kita ada asupan makanan yang masuk. Oh, itu mempengaruhi ya Pak ya? Itu mempengaruhi. Karena dalam tes psikologi energi yang dibutuhkan itu sebetulnya besar. Ya. Hanya karena kita duduk kita duduk tidak terasa capek. Tahu-tahu kok jadi nggak berpikir ini. Betul. Itu kan seringkali karena energi kita terserap untuk mengerjakan atau berpikir hal-hal yang sifatnya psikis itu tadi. Oke, tadi Bapak sempat jelaskan bahwa kan tidak perlu belajar, tapi banyak sekali buku-buku psikotes yang banyak gitu Pak di luar sana. Berarti nggak ada salahnya dong Pak kita latihan juga sebetulnya untuk Sobat Polri semua melalui buku itu. Nah, begini sebetulnya. Orang-orang yang belajar psikologi ini sebetulnya hanya ingin supaya dia tidak kaget
supaya dia percaya diri. supaya tambah percaya Nah, itu diri. dia itu. Tetapi sebetulnya tidak berpengaruh terhadap hasil. Tidak berpengaruh terhadap hasil. Tidak ada Betul. terhadap Karena itu hasil. sebenarnya habit juga ya Pak ya, Ya, untuk mengetahui kebiasaan kita seperti apa. Ya. Kalau memang kita sehari-harinya berlaku baik, mungkin punya kebiasaan yang baik, hasilnya juga baik. Nah, Gitu. jadi untuk merubah hasil tes psikologi Hmm. itu juga kita harus merubah psikis kita. Oke. Contohnya Hmm. kita analogikan kalau misalnya Mbak Mira pengen tensinya bagus. Hmm. Hmm. Pengen tensinya bagus, berarti kan Mbak Mira kan harus mungkin makan yang teratur, Teratur, betul. mungkin Olahraga. tidur yang cukup, olahraga gitu kan. Betul. Bukan mencari cara supaya alat tensinya tidak bekerja gitu ya. Betul. Nah. Sepakat. Nah, di psikologi juga seperti itu. Oke. Supaya psikis kita, hasil psikologi kita bagus, Hmm. kita harus perbaiki juga kondisi psikologis kita. Jadi Jadi perhatian. artinya kalau kita misalnya pengen kepercayaan dirinya bagus, Hmm. nah berarti kita juga harus merubah kondisi psikis kita supaya hasil tesnya itu juga menyatakan bahwa kepercayaan dirinya bagus. Gimana caranya Pak merubah kondisi psikis tuh? Itu agak tricky juga ya Pak ya, butuh. Ya, artinya tentunya bahwa terbentuknya kepribadian seseorang itu kan tidak bisa dalam waktu singkat. Betul. Jadi itu terbentuk mulai kecil sampai dengan dewasa. Tentunya untuk merubah, apalagi untuk memperbaiki juga tidak bisa dalam waktu Singkat. juga. Untuk program atau rencana ke depan terkait dengan pemeriksaan psikologi dari SSDM Polri, apakah ada program lanjutan atau ada program-program baru begitu Pak? Untuk sementara ini model CAT ini sudah merupakan hal yang baru Mbak Mira. Paling baru. Kalau kita lihat perkembangannya, dulu tes psikologi itu kan masih dengan LJK. Kertas. Sebelum LJK masih dengan manual, betul-betul yang gambar-gambar itu ya Pak ya, benar. Gambar-gambar Betul, itu. Iya. Itu kan memerlukan waktu yang lama. Kemudian level berikutnya kita menggunakan sistem LJK. LJK. Ya, yang terbaru ini kita menggunakan sistem CAT ya. Nah, mungkin ke depan berdasarkan evaluasi nanti tentunya akan kita ketemukan lagi metode yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi. Sementara ini CAT udah yang paling sesuai ya Pak ya dengan prinsip betah tadi, bersih, transparan, akuntabel dan juga humanis. Karena semuanya terpantau secara digital dan juga hasil dapat diketahui pada saat itu juga. Gitu ya. Karena pengalaman saya juga tahun lalu begitu Pak, begitu selesai keluar langsung nilai. Jadi kita was-was juga nih, aduh takutnya nggak lolos tahap berikutnya. Nah ini Pak, sebelum kita mengakhiri podcast Rimpori ini, pesan-pesan untuk Sobat Polri di sana terkait pemeriksaan psikologi ini, apa yang harus dipersiapkan, kemudian juga tips dari Bapak mungkin supaya Sobat Polri di luar sana lebih percaya diri dan persiapannya lebih matang. Baik rekan-rekan yang mau mendaftarkan menjadi calon anggota Polri, tentunya tidak bisa kita mengikuti seleksi Polri ini secara instan begitu. Jadi seperti Mbak Mira katakan tadi, perlu persiapan ya. Khusus untuk psikologi yang dipersiapkan adalah bahwa kita sebetulnya pengen menjadi anggota Polri, ketahui dulu sebetulnya tugas-tugas Polri itu apa. Betul. Riset Banyak ya orang Pak. yang mendaftar Polri ya tidak ngerti sebetulnya apa yang menjadi tugas Polri. Dia hanya tahu bahwa sekarang ada pendaftaran anggota Polri, kebetulan saya sekarang sedang tidak ada pekerjaan. Betul. Sekarang saya sedang nganggur. Kebetulan baru gitu lulus ya. juga. Baru lulus SMA gitu. Tetapi sebetulnya untuk menjadi anggota Polri itu perlu dipersiapkan. Yang pertama tadi dulu pahami dulu apa tugas-tugas anggota. Kemudian yang kedua itu kita evaluasi ya dalam diri kita. Cocok nggak kira-kira kalau saya jadi itu polisi. jadi polisi. Nah, itu dia. Tentunya untuk hal yang kasat mata dulu lah ya. Tingginya lah misalnya, kemudian berat badannya, nilai-nilainya. Nah, nanti kalau setelah itu kita baru menganjak persiapan untuk melaksanakan tes-tes tahapan. Untuk psikologi sebetulnya tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah psikologi itu. Jadi psikologi itu hanya kita diminta menjawab apa adanya. Betul.
menjawab apa adanya, sehingga tidak perlu ada rekayasa ini tidak perlu. Yang penting kita yakin, konsentrasi, percaya diri. Betul. Dan seperti tadi saya katakan, kalau tidak lulus itu tidak selalu berarti bahwa bodoh, tapi mungkin bidang yang dikehendaki sekarang ini kebetulan belum sesuai lah. Belum sesuai, betul. Berarti kita bisa tarik kesimpulan Sobat Polri bahwa untuk persiapan psikologi ini butuh waktu yang panjang, begitu. Dan sebelum daftar Polri, Sobat Polri semua harus riset, begitu Pak ya, kurang lebih harus riset. Harus tahu, kalau saya daftar lewat Bintara, berarti saya harus tahu nih tugas saya nanti setelah lulus pendidikan seperti apa. Kalau saya lulus Akpol, setelah pendidikan saya harus seperti apa. Kalau saya lulus SIPSS, setelah lulus pendidikan harus seperti apa. Begitu ya Pak, pertama kita harus mapping juga. Dan harus lapang dada, betul nggak sih Pak? Lapang dada. Betul. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu selalu harus terpenuhi. Betul. Kadang dengan justru kita tidak diterima di satu tempat, kita memperoleh hikmah bisa bekerja di tempat lain yang lebih bagus. Kita tidak pernah tahu jalan ke depan itu seperti apa, tapi tetap harus usaha untuk jadi anggota Polri, tetap harus optimis. Dan tadi betul. Dan tadi juga Bapak sempat sebutkan kita terbuka untuk semua Sobat Polri yang mau berkonsultasi begitu untuk mengetahui kondisi psikisnya Pak ya. Kemudian misalnya nanti rekan-rekan pendaftar ini tidak diterima, misalnya tidak lulus anggota tes psikologinya, nanti dari panitia psikologi menyediakan tempat untuk berkonsultasi. Kenapa saya tidak lulus, dan apa yang harus dilakukan. Apakah besok tahun depan bisa daftar lagi, atau mungkin disarankan di tempat yang lain, atau seperti apa. Jadi kita menyediakan konsultasi bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk tes psikologi. Oke, berarti itu fair itu Sobat Polri, dan itu transparan ya Pak. Jadi kita bisa tahu penyebab nggak lolosnya itu apa. Bukan tiba-tiba di-cut gitu aja, kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi bisa dijelaskan saat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Langsung ada tim khusus ya Pak ya berarti? Kita ada tim konsultan psikologi yang bertugas untuk menjelaskan kenapa tidak memenuhi syarat. Oke, baik. Nah itu dia Sobat Polri, berarti harus banyak persiapan, terutama dalam mempersiapkan kondisi psikis yang baik ya Pak ya. Nah terima kasih Bapak, ini sudah membagikan informasi terkait pemeriksaan psikologi bersama kami di podcast Rimpori, dan juga sudah memberikan banyak tips dan trik dan juga solusi bagi Sobat Polri semua yang mungkin tidak cocok begitu ataupun tidak memenuhi syarat begitu Pak hasilnya dengan yang dibutuhkan oleh organisasi kepolisian. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Komisaris Besar Polisi Hari Prasetya SPSI MPSIT selaku Kepala Bagian Psikologi Personel Biro Psikologi SSDM Polri. Terima kasih Bapak, salam sehat Bapak. Salam sehat, salam presisi. Salam presisi, selamat bertugas kembali Bapak. Nah demikian Sobat Polri semua, tadi pembahasan kita terkait penerimaan terpadu Polri tahun anggaran 2022 dan prinsip betah dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam presisi.